Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya bahwa setiap kita boleh bersuka cita karena Tuhan. Di hari ini kita akan sama-sama beribadah di minggu kedua di bulan Mei. Tetap bersuka cita karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita mau sama-sama ada di dalam Tuhan kita karena Dia satu-satunya Tuhan yang kita mau andalkan lebih lagi. Mari datang pada Tuhan kita lebih lagi. Engkau yang kami andalkan.
Pengharapan kami datangnya dari Engkau. Kekuatan kami dari Engkau Tuhan. Sumber kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita mau bersukacita buat Tuhan kita, amin. Bersyukurlah untuk Dia yang sudah selalu ada untuk hidup kita. Mari tepuk tangan buat Raja kita, buat Tuhan kita yang luar biasa.
Dan Dia yang menjadi satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita. Amin. Lebih lagi buat Tuhan kita. Kau yang jadi sumber kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa kelam kami Tuhan, Kau yang beri damai sejahtera untuk setiap kami. Bersama buat Raja kita katakan, Kaulah satu-satunya, Yesus jadi sumber hidup kita, sumber dari segalanya. Engkau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu benar. Kau keyakinanku, bersinar terang, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Eslah Kau yang jadi kehidupan kami Tuhan. Katakan lebih buat Raja kita. Kaulah satu-satunya, Yesus Kau satu-satunya, sumber dari segalanya. Dan Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku, bersinar terang, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semua yang Kau buat. Katakan Kau alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi, Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Yesus Tuhanku, katakan, berkuasa atas hidup kita. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Yesus, hidup kami perhatikan Aku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sumber hidup kami, pengharapan kami. Lebih lagi atas hidup kita Dia kerjakan. Dan mari semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarkan Tuhan yang mengisi hari-hari kita lebih lagi. Hati kita terpaut dan menyembah pada Dia terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami percaya kemenangan Kau sediakan atas kami Tuhan. Ku menyembah
jawaban untuk setiap kami Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau lebih lagi Yesus. Kami percaya ketika pagi ini, sore ini, kami mendengarkan firman, kami terima kelepasan yang dari Tuhan. Kami terima anugerah terbaik yang dari Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami hanya rindu bertemu dengan Engkau, bertemu dengan kebenaran kasih dan kuasa-Mu lebih lagi Bapa. Berkati setiap kami menjadi seorang murid yang mengenali Engkau Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan, GPDI Fajar Pengharapan yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan ibadah kita di rumah-rumah. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah dengan tema minggu ini yaitu pengharapan dalam Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan berulang-ulang, terus-menerus diulang-ulang disampaikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus Kristus menampakkan dirinya selama 40 hari. Masih ingat? Terus saya ulang-ulang, apa tujuan daripada penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari? Yang pertama, yaitu membuktikan Yesus hidup. Untuk membuktikan bahwa Yesus hidup, maka Yesus bangkit. Sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, untuk memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Karena pada waktu itu murid-murid ada di dalam keadaan ketakutan, ada di dalam keadaan putus asa, tidak ada pengharapan. Saudara, buktinya apa? Buktinya ada 2 murid Yesus yang pulang ke Emmaus. Ada yang kembali ke profesi lama untuk menangkap ikan. Tetapi semua apa yang dilakukan murid-murid Yesus ketika ada di dalam keputusasaan, ketika ada di dalam kehilangan pengharapan, semuanya gagal. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya belum mengerti firman. Saudara, seperti kita juga, kegagalan hidup kita itu dimulai ketika kita tidak mengerti firman. Karena apa? Karena pikirannya, tujuan ibadahnya masih berfokus kepada tujuan diri sendiri. Kita semua tahu bahwa murid-murid berpengharapan bahwa Yesus akan jadi raja di Roma. Yesus akan menjadi raja. Dan ketika Yesus jadi raja, maka sebagian muridnya berpengharapan bahwa Yesuslah yang akan membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Romawi, dari berbagai macam tekanan, dari berbagai macam himpitan. Tetapi ketika ternyata Yesus mati di kayu salib, lalu mereka menjadi putus asa. Oleh karena itu Yesus perlu terus-menerus, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, Yesus terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan kepada murid-muridnya damai sejahtera. Damai sejahteraku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saya terus-menerus mengulang ini karena kita harus mengetahui bahwa murid Yesus sama seperti kita yang mudah melupakan firman.
yang ada dalam keadaan ketakutan, tapi Yesus tidak membiarkan kondisi ini. Yesus selalu memberikan pengharapan, Yesus memberikan damai sejahtera. Bahkan Yesus juga membuka pikiran murid-muridnya. Ya, ketika dibuka pikiran oleh Yesus, maka murid-muridnya mengerti firman. Ketika diberikan damai sejahtera, maka murid-muridnya menjadi berpengharapan. Saya yakin ketika mereka menjadi tenang, ketika kekalutan pergi, kecemasan pergi, mereka bisa berdoa. Dan akhirnya ke-11 muridnya berdoa di Yerusalem. Dia menantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena akan ada tugas yang luar biasa. Akan ada tugas yang besar yang menanti. Yaitu apa? Yaitu dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, sama seperti kita. Kita juga punya tugas yang sama. Oleh karena itu kita juga harus berdoa. Terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kita dapat melakukan amanat agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera, mengusir ketakutan, dan memberikan pengharapan yang baru, yaitu pengharapan akan kemuliaan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan di dalam Tuhan. Ya, apa arti pengharapan? Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon, minta, atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan biasanya hal itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, buka Alkitabmu, buka semuanya, dan semua kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat dasar ini dari Ibrani pasal 6 ayat 19. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini adalah terjemahan Bahasa Indonesia. Coba kita akan lihat dari terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Ya, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Ya, coba kalau kita lihat dari terjemahan lain, dari Ibrani pasal 6 ayat 19 ini, pengharapan yang kita miliki adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti yang menembus masuk ke balik tirai. Ya. Dari 3 ayat ini di dalam terjemahan yang berbeda kita mengetahui dengan pasti bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu diibaratkan seperti sauh. Ya. Saudara mengerti arti sauh, yaitu jangkar. Sauh dari kapal. Ya, sebuah kapal yang sedang berlabuh, tentu dia akan mengeluarkan atau menurunkan sauh atau jangkar supaya apa? Supaya kapalnya tidak terombang-ambing oleh ombak. Supaya kapalnya tidak terseret. Meskipun ada ombak yang besar, ada arus yang besar, maka tidak akan menerpa kapal itu. Ya, selain menurunkan jangkarnya, kalau berlabuh di dermaga, biasanya kapal juga menambatkan talinya di tali dermaga. Ya, apa tujuannya? Tujuannya supaya kapal itu
tidak terseret arus. Ya, kita lihat arus laut itu kelihatannya tenang, tapi sebenarnya laut itu ada arusnya. Ya, kalau kapal itu tidak ditambatkan jangkarnya, maka kapal itu bisa terseret arus. Dan kemana kapal itu? Ya, dalam keadaan mati mesin, bisa kemana-mana. Ya, oleh karena itu kapal yang berhenti di tengah laut atau kapal yang berhenti di dermaga, pasti dia akan menurunkan jangkarnya untuk menjamin kapal itu tetap diam, tetap ada dalam posisi yang aman, termasuk para penumpangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh memberikan kepada kita satu pengertian betapa pentingnya pengharapan. Ya, apalagi di dalam kondisi seperti ini. Ya, sangat penting orang ini punya pengharapan. Ya, begitu pentingnya pengharapan itu, maka pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus menjadi pengharapan yang seperti sauh, seperti jangkar yang tertambat kuat. Kenapa? Karena sauh dan jangkar itu tertambat kepada tempat yang tepat. Tertambat kepada sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Ya. Itu yang pasti kita yakini. Ini. Kenapa? Karena hidup kita ketika tertambat kepada Tuhan Yesus, ketika sauh kita tertambat kepada Tuhan, maka tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin, oleh arus di dalam dunia ini. Kenapa? Karena pengharapan hidup orang percaya ini ibarat jangkar yang akan menjaga kita tetap pada posisi yang tidak tergeserkan oleh apapun. Ada satu kata yang indah, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak punya pengharapan. Walaupun dia punya segala sesuatu, tetapi kalau dia tidak punya pengharapan, dia adalah orang yang paling lemah. Ya. Tetapi orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang selalu punya pengharapan. Ya, oleh karena itu, ketika kita punya pengharapan, kita punya sauh yang kuat, yang tertambat kepada Yesus, maka hidup kita tidak mudah dikalahkan. Ya, sama halnya mengenai keselamatan kita. Keselamatan kita ini mempunyai pengharapan yang ditambatkan kepada siapa? Kepada janji Allah dan karya Yesus Kristus di kayu salib yang sudah genap, yang sudah tuntas. Angin, gelombang, kebimbangan, kegagalan, serangan rohani dari si jahat tidak bisa menyebabkan kita terhanyut atau kehilangan keselamatan yang daripada Allah. Saudara yakin dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat. Ya, sangat disayangkan ada banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Ya. Kenapa? Allah sudah memberikan janjinya bahwa keselamatan itu pasti. Ya, mari kita katakan bersama-sama, keselamatan itu pasti. 2, 3. Keselamatan itu pasti. Dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Pengharapan kita tertambat dengan pasti kepada Yesus Kristus yang menebus kita sekali untuk selamanya. Ketika dia mati, bangkit, dan naik
ke surga. Ya, luar biasa. Ini adalah berita yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya sauh, punya jangkar yang pasti selain orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang tidak punya pengharapan keselamatan yang pasti. Hanya orang-orang percaya yang punya pengharapan yang pasti. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan satu hal yang khusus, yaitu tentang kuatnya pengharapan. Sebenarnya ada banyak cerita. Ya, ada banyak cerita. Selama orang punya pengharapan yang kuat, tidak akan ada putus asa. Selama orang punya pengharapan di dalam Tuhan, ada jalan keluar, ada terobosan. Ya. Pengharapan itu kekuatan tanpa batas. Saya mau katakan, sebuah kekuatan tanpa batas bernama pengharapan. Mari Bapak Ibu, kita katakan bersama-sama, sebuah kekuatan tanpa batas bernama pengharapan. 2, 3. Sebuah kekuatan tanpa batas bernama pengharapan. Ya, kenapa? Karena pengharapan adalah sesuatu yang luar biasa. Jika kita tidak memiliki harta apapun, tetapi Anda punya pengharapan, Anda adalah orang yang sangat kaya. Saya ulangi lagi. Jika Anda tidak punya harta apapun, tetapi Anda memiliki pengharapan, Anda adalah orang yang sangat kaya. Iya. Berikutnya. Dan jangan khawatir. Ketika orang punya pengharapan, semua keberhasilan, ya, meliputi apapun juga. Bolehlah, ada kekayaan, ada harta, kebahagiaan, apapun sudah menanti di depan kita. Pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Namun jika seseorang kehilangan pengharapan, maka harta sebanyak apapun tidak ada gunanya. Ya. Ada satu cerita, mungkin ada di antara saudara yang sudah tahu, sekitar tahun 1850-an ada seorang yang bernama Levi Strauss. Nah, orang ini mengadu nasib ke California untuk menambang emas. Lalu setelah sampai di sana, dia bekerja, namun hasilnya tidak seberapa. Tidak membuat dia menjadi kaya. Dia tidak putus asa. Akhirnya ia mencari usaha sampingan. Apa yang dia lakukan? Dia membuat bahan kain keras. Atau sekarang yang kita kenal dengan istilah jeans. Ya, untuk apa? Untuk tenda atau penutup mobil. Lalu beberapa teman kerjanya ngomong begini, kenapa kamu tidak membuat untuk bahan celana? Bukankah kita para penambang, kita memerlukan kain yang kuat? Ya. Beberapa temannya menjelaskan, kita butuh kain yang kuat. Lalu Strauss setuju. Lalu ia membuat celana dari bahan kain keras atau jeans itu kepada para penambang. Dan hal itu justru merupakan langkah awal dari Strauss mendapatkan emasnya. Saudara tahu, singkat cerita, kain keras ini yang bernama jeans ini disukai oleh banyak orang, lalu mendunia, dan kita mengenal ada satu pakaian yang sampai sekarang namanya Levi Strauss. Iya, saudara, di tengah-tengah tidak ada pengharapan, penambangan tidak berhasil dengan baik. Ketika dia punya pengharapan, ya, dia punya semangat, tidak ngelokro, ya, tidak patah semangat, ada terobosan. Ya, saudara, di dalam dunia ini kita tidak bisa menghindari kegagalan. Apa ada di antara saudara yang bisa menghindari kegagalan?
kegagalan di dalam pernikahan? Ya. Bisa. Tapi pasangan saudara? Ya. Apakah saudara bisa menghindari kecelakaan? Bisa. Tapi orang lain mungkin tidak berhati-hati. Ya. Kita tidak bisa juga menghindari bencana alam. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Ya, ada banyak kesusahan, ada banyak pencobaan, ada banyak ujian. Namun, orang-orang yang berpengharapan menyikapinya berbeda. Kenapa saudara-saudara? Sama punya tantangan, sama punya masalah, tetapi menyikapinya berbeda. Yang satu orang menyikapinya tetap dengan semangat, tetap dengan berpengharapan di dalam Tuhan. Yang satunya menyikapinya dengan hal yang negatif. Mungkin menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, lalu menjadi putus asa dan sebagainya. Makanya masalahnya sama, hasilnya bisa beda. Iya. Kenapa? Kalau disikapi dengan keputusasaan, perhatikan. Kalau disikapi dengan keputusasaan, masa sulit akan melumpuhkan semangat hidup. Akan membuat orang menjadi pecundang. Banyak orang yang ngelokro, patah semangat, bahkan tidak sedikit gila, bunuh diri. Saudara, saya mau tanya, orang yang bunuh diri apakah mereka orang yang tidak tenar? Oh bukan, banyak orang tenar bunuh diri. Orang yang bunuh diri apa mereka tidak punya kekayaan? Oh salah besar. Mereka yang bunuh diri adalah orang-orang yang kaya raya. Banyak. Ya. Tetapi kenapa? Orang tenar, orang punya pangkat, orang punya kekuasaan. Orang punya harta. Kenapa bunuh diri? Karena dia punya sikap yang salah terhadap masalah, terhadap tantangan. Hasilnya apa? Hasilnya putus pengharapan. Orang kalau udah putus pengharapan, apa yang terjadi? Tidak punya sauh yang kuat. Iya. Saudara, tidak punya jangkar yang tertambat dengan kuat. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya mudah tergulung dengan ombak, mudah terseret dan justru ditenggelamkan. Harusnya kita menenggelamkan musuh kita, yaitu keputusasaan. Malah banyak orang yang ditenggelamkan. Namun sebaliknya, kalau disikapi dengan ketekunan, maka seperti yang dulu pernah kita dengarkan bersama dari Yakobus pasal 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita ini jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena apa? Karena melalui apa yang kita alami, kita ditempa. Sekali lagi, kita ditempa menjadi dewasa, menjadi berpengalaman, menjadi tekun, pantang menyerah, melakukan yang terbaik dalam situasi yang buruk. Ya, khotbah minggu-minggu yang lalu, tetap tegar di masa sukar. Orang bisa menari di atas badai. Ya, orang bisa menari di atas terpaan angin yang kuat. Justru itu yang dialami oleh orang-orang yang punya sauh yang kuat di dalam Yesus Kristus. Buahnya apa? Buahnya pasti keberhasilan. Buahnya pasti apa? Kemuliaan di dalam Tuhan. Saudara, yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ulangi lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, saudara, siapa orang yang semangat? Siapa? Orang yang semangat adalah orang yang berpengharapan. Siapa orang yang patah semangatnya? Orang yang patah semangatnya adalah orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, ini miliki pengharapan. Setelah itu lihatlah, sesulit apapun hidup kita,
Ya, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita punya guntelan, kita punya tambatan, ya pasti kita tidak akan terseret. Kita tetap akan di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya apa, saudara? Pertanyaannya begini. Di mana, kepada siapa kita menambatkan pengharapan kita? Ya. Kemana sauh jangkar itu kita labuhkan? Ya. Karena di dunia ini banyak tambatan. Banyak sekali. Ya. Sekali seseorang itu salah meletakkan tambatannya. Dia salah meletakkan harapannya. Oh, tambatan di dunia ini bisa putus. Bisa rusak. Saudara, saya mau tekankan ini sebagai renungan penerapan. Karena tema firman Tuhan ini akan kita perdalam di dalam renungan bersuara. Di dalam seminggu ini terus menerus kita akan memperdalam tentang pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kemana pengharapan itu kamu letakkan? Di mana? Permasalahannya itu. Ya, kalau pengharapan itu engkau tambatkan kepada harta kekayaan, perhatikan, harta kekayaan bisa habis. Ya, ada orang yang menambatkan harapannya kepada harta kekayaan. Hasilnya mengecewakan. Ya. Padahal firman Tuhan mengatakan ketika engkau letakkan tambatanmu, harapanmu kepada Yesus, tidak pernah mengecewakan. Ya. Kalau kita meletakkan, menambatkan harapan kita kepada jabatan, aduh, jabatan itu sifatnya sementara. Apalagi kalau pakai nyuap, aduh, tidak akan memberikan kepastian apapun. Ada banyak orang yang meletakkan tambatannya kepada ketenaran. Bahkan ada orang yang menambatkan sauhnya kepada kekuatan orang lain. Gampang kecewa. Ya, firman Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berapa banyak di antara orang yang kepahitan, ditolong kok malah kepahitan, dibantu malah kepahitan. Kenapa? Kurang besar, kurang banyak, kurang rutin. Ya, dapat warisan malah kepahitan. Karena apa? Pengennya banyak. Ya, akhirnya mudah kecewa. Ya, orang yang menambatkan harapannya hanya kepada mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri. Waduh, itu jelas kita meletakkan tambatan kepada tempat yang salah. Ini, suatu hari akan mengalami kekecewaan, suatu hari akan mengalami kelemahan. Kenapa? Karena itu bukanlah tambatan yang sejati. Ya, kita boleh sebagai anak Tuhan diberkati, boleh. Tapi itu hanya akibat, bukan tujuan. Kita boleh satu saat kita menduduki satu jabatan di mana saudara bisa menjadi berkat, mempengaruhi banyak orang. Boleh, tapi itu bukan tujuan. Ya, kalau itu jadi tujuan, jadi tambatan, maka orang pasti akan mengalami kerusakan kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, seberapa kuatnya hidupmu? Apakah engkau masih punya sauh? Dan sauh itu engkau tambatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara tahu siapakah Yesus? Yesus adalah batu karang yang tidak tergoyahkan. Yesus Kristus, kasihnya yang tak terhingga, sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Dengan cara bagaimana kita menambatkan? Tentu, jangan lupa ini prinsip hidup dalam firman.
hidup di dalam doa senantiasa, hidup di dalam gaya hidup mengucap syukur senantiasa. Ya, terlalu apa? Terus menerus menghargai apa yang Tuhan berikan, berkarya. Ya, jangan pernah putus asa. Di dalam situasi seperti sekarang ini, seperti perang. Orang yang putus asa akan kalah perang. Orang yang kalah perang itu kalau enggak mati ya terluka. Orang yang mati atau terluka tidak dapat bekerja. Ya, oleh karena itu yuk Bapak Ibu jemaat, terus menerus kita menambatkan sauh kita, harapan kita, jangkar kita kepada pengharapan yang pasti, yang hanya kita miliki, yang aman bagi jiwa kita, yang kuat. Dan sauh itu menembus sampai ke balik tirai. Kuat, aman sentosa. Dan pasti hidup kita akan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Saya yakin dan saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang kalah. Ya, jangan mengeluh. Semua orang mengalami hal yang sama. Ya, selama kita, iman kita, pengharapan kita tertambat, sauh kita kepada batu karang yang teguh yaitu Yesus, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Bapak Ibu, yuk kita introspeksi. Ya, saya yakin Tuhan hari ini hadir di dalam rumahmu. Tuhan hadir di dalam keterbatasan kita. Tuhan hadir di dalam kesendirian kita. Mungkin hari ini kau punya pergumulan, yuk ambil kembali sauh, letakkan kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Saudara, siapa yang mau kalah? Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau kalah. Siapa yang mau menyerah? Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menyerah. Tapi kita adalah umat pemenang. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan membimbing kita kepada jalan yang penuh kemenangan. Ya, saya rindu hari ini, yuk yang sakit berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, yang sedang di PHK, yang sedang ada di dalam pengurangan jam pekerjaan, pendapatannya juga menurun. Ya, tambatkan harapanmu pada Tuhan. Ya, Pak, apa cukup berdoa? Oh tidak. Ya, pasti setelah berdoa, pasti Tuhan akan buka jalan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, sesekali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Ya. Ingat, orang yang menambatkan harapannya kepada pribadi Yesus batu karang, ditekan pun keluarnya firman, ditekan pun keluarnya firman, ditekan lagi keluarnya firman. Ya, ada lagu bahasa Jawa yang mengatakan setan ora doyan, demit ora ndulit. Setannya sampai pusing, gedek-gedek. Ini orang kena tekanan, kena badai, kena gelombang, tetap saja tertambat kepada pribadi Yesus batu karang yang teguh. Tidak mudah terhanyutkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan semuanya akan berdiri. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidupku, pengharapanku seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, yang berpegang kepada batu karang yang teguh yaitu Yesus. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, yuk kita datang pada Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan yang baik,
Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh memberi kepada kami kesejukan. Ampuni kalau hari-hari ini ada berapa di antara umat-Mu yang mereka menambatkan jangkarnya, menambatkan sauhnya. Mereka tambatkan kepada harta kekayaan, kepada jabatan, kepada ketenaran, mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri, dan berakhir dengan ketakutan, berakhir dengan kekecewaan. Ampuni Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami kembali menambatkan harapan kami, pengharapan kami kepada pribadi Yesus, batu karang yang teguh. Hari ini hamba berdoa, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang lemah imannya, yang tawar hatinya, Tuhan pulihkan. Tuhan beri pengharapan yang baru. Yang hari-hari ini menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan menolong. Mereka yang berkekurangan, kiranya Tuhan menolong. Mereka yang berkelebihan, Tuhan latih untuk mereka mau berbagi. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami semua umat-Mu hanya memiliki satu tambatan sauh jangkar kami, yaitu di dalam batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Mari semuanya mengadahkan tangan. Saya akan berdoa untuk doa berkat. Bapa di surga, kami serahkan umat-Mu. Mereka yang menengadahkan tangannya sebagai tanda menyerah total kepada Tuhan. Mereka adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kami semua domba-domba-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya segala berkat yang terbaik, berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang dari Tuhan, dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kami semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua berkat yang terbaik, semuanya ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Salam damai sejahtera sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua jemaat. Amin.